Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang teks formulir. Nah, dalam video ini Ibu akan membahas tentang formulir, riwayat hidup, formulir pengiriman, dan juga lembar jawaban komputer. Yuk kita bahas satu persatu. Formulir. Formulir adalah secarik kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Formulir diisi sesuai dengan data diri yang sebenarnya. Data diri yang umumnya diisi dalam formulir meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan juga hobi. Nah, pada umumnya formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Tujuannya untuk memudahkan pengisian formulir dalam mengisi formulir tersebut. Nah, di sini Ibu ada contoh formulir pendaftaran anggota PMI SD Erlangga. Data dalam formulir ini yang ditanyakan adalah nama lengkap, nama panggilan, umur, kelas, alamat, dan juga hobi. Kemudian coba anak-anak perhatikan di pojok kanan bawah. Di sini tertulis Jakarta, koma, kemudian diikuti oleh pengisian tanggal, bulan, dan tahun. Nah, pengisian ini ada aturannya ya anak-anak. Tempat di sini tertulis Jakarta. Nah, ini nanti disesuaikan ketika kalian mengisi formulir. Disesuaikan dengan tempat di mana anak-anak mengisi formulir tersebut. Kemudian diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahun ketika anak-anak mengisi formulir ini. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan dan nama lengkap atau nama terang. Nah, ini juga Ibu punya contoh formulir juga yang sudah disertai dengan petunjuk pengisian formulir. Nah, fungsi dari petunjuk pengisian formulir ini tadi adalah untuk memudahkan dalam pengisian formulir. Dan kita harus mengikuti sesuai dengan petunjuk ini. Misalkan nomor 1, isilah dengan pulpen tinta hitam. Ya, anak-anak harus mengisi dengan pulpen bertinta hitam. Jangan menggunakan pensil, jangan menggunakan pulpen berwarna merah, dan sebagainya. Itu nanti tidak sesuai dengan perintah. Kemudian, lembar formulir tidak boleh robek atau kusut. Yang ketiga, isilah formulir menggunakan huruf kapital. Nah, harus sesuai dengan perintah ya anak-anak. Kemudian, isilah identitas diri dengan sebenar-benarnya. Kelima, tuliskan kota dan tanggal formulir ini diisi. Nah, ini ketika diisi, di kota mana? Misalkan di Sleman atau di Yogyakarta juga bisa. Sesuaikan dengan kota ketika anak-anak mengisi ya. Dan terakhir, bubuhkan tanda tangan pada bagian kanan bawah. Nah, ini contohnya. Kemudian untuk riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri dan kegiatan yang telah diikuti. Informasi diri yang ditulis dalam riwayat hidup harus berdasarkan fakta. Kenyataan. Dan disajikan dengan sangat rinci. Tujuannya untuk menjelaskan tentang jati diri kita kepada orang lain. Riwayat hidup biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang siapa diri kita
kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri. Misalkan, kegiatan pendaftaran anggota komunitas atau organisasi, seperti contoh yang tadi misalkan ingin mendaftarkan menjadi anggota PMI. Kemungkinan besar selain mengisi formulir pendaftaran, anak-anak juga diminta untuk membuat riwayat hidupnya. Contoh yang kedua, kegiatan pendaftaran perlombaan. Melamar pekerjaan. Nah, ini biasanya pasti anak-anak diminta besok ketika akan melamar pekerjaan, itu pasti biasanya diminta riwayat hidupnya. Dan masih banyak lagi ya kegiatan yang memerlukan pengenalan diri melalui riwayat hidup. Penulisan riwayat hidup akan memudahkan penyelenggara kegiatan formulir untuk mengenal diri kita dengan lebih cepat. Karena apa? Karena di dalam riwayat hidup itu mengandung identitas diri. Jadi di situ nanti ada nama lengkap kita, usia kita, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor HP kita yang bisa dihubungi. Kemudian ada juga riwayat pendidikan. Nah, ini berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang kita tempuh. Misalkan kita pernah bersekolah TK di mana, SD-nya di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliahnya di mana, itu nanti jelas. Riwayat pendidikan. Kemudian pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan juga seminar. Kemudian prestasi yang pernah kita peroleh dari dulu sampai sekarang. Cantumkan di dalam riwayat hidup supaya orang lain dapat mengenal kita lebih dalam dan lebih cepat. Kemudian keterampilan atau kemahiran. Berisi daftar keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan berbahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk penulisan riwayat hidup itu ada dua bentuknya, anak-anak. Yang pertama bentuk singkat, seperti formulir, disusun dalam bentuk poin-poin dan berderet dari atas ke bawah dengan berurutan. Riwayat hidup bentuk singkat ini disebut juga dengan daftar riwayat hidup atau disingkat dengan DRH. Kemudian bentuk narasi, ditulis dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Ditulis menggunakan kalimat lengkap. Jadi seperti bercerita tentang diri kita, yang menceritakan tentang identitas kita, riwayat pendidikan kita, prestasi kita, dan hal-hal lainnya tadi yang harus ada di dalam riwayat hidup. Nah, sehingga riwayat hidup dalam bentuk narasi ini nampak seperti cerita tentang diri kita. Nah, ini riwayat hidup dalam bentuk daftar ya anak-anak. Nah, yang perlu anak-anak perhatikan di sini ketika menuliskan identitas misalkan. Nah, ini kan ada titik 2 ya anak-anak. Di sini itu harus lurus seperti ini. Memang aturannya seperti itu ya, bukan kok nama lengkap, umur ini nanti tidak rapi. Jadi, ini salah ya anak-anak, seperti ini salah. Yang benar itu ketika nanti kalian membuat daftar riwayat hidup, tanda titik 2 harus lurus ke bawah seperti ini. Patokannya adalah penulisan yang paling panjang di sini ini nanti sebagai patokan, acuan. Jadi setelah menulis nama lengkap,
jangan buru-buru langsung membuat tanda titik dua. Titik dua lebih baik nanti di akhir saja, karena nanti kan patokannya adalah penulisan yang paling panjang ini patokannya. Kemudian ini diikuti dengan riwayat pendidikannya. Pernah bersekolah, Dedi Irwan pernah bersekolah di TK Melati dari tahun 2011 sampai tahun 2012. Kemudian bersekolah di SD Erlangga dari tahun 2013 sampai sekarang masih sekolah di SD Erlangga. Kemudian prestasi yang pernah diraih, kegiatan yang pernah diikuti maupun sedang diikuti sampai sekarang. Kemudian ini penulisan kota dan tanggal, bulan, tahun ketika pembuatan daftar riwayat hidup ini. Kemudian ada nama lengkap dan jangan lupa diberi dengan tanda tangan. Kemudian ini ada bentuk narasi seperti cerita ya anak-anak. Kemudian yang ketiga kita bahas tentang formulir pengiriman. Nah, formulir pengiriman itu contohnya adalah formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Biasanya formulir pengiriman barang itu terkait dengan ekspedisi. Contohnya, mohon maaf di sini Ibu sebutkan contoh nama-nama ekspedisi pengiriman barang. Kantor Pos, JNE, Wahana, JNT, dan masih banyak lagi ekspedisi-ekspedisi yang melayani pengiriman barang. Nah, biasanya di situ nanti ketika kita mengirim barang itu harus mengisi formulir yang nanti akan ditempelkan di atas paket kita atau nanti biasanya diprintkan oleh petugas ekspedisinya. Kemudian untuk formulir pengiriman uang ini biasanya bank ya anak-anak, perusahaan yang terlibat itu bank. Nah, untuk formulir pengiriman itu informasi yang harus diisi itu meliputi data pengirim berupa nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, kemudian data penerima, nama lengkap si penerima, alamat penerima, dan nomor telepon si penerima. Kemudian tanggal pengiriman, jenis barang, jumlah berat barang, biaya pengiriman, catatan jika nanti ada catatan-catatan yang harus disampaikan. Nah, ini contoh formulir pengiriman barang dari kantor pos ya ini anak-anak. Nah, ini bisa juga formulir pengiriman barang, simple, sederhana seperti ini. Contohnya, Ajeng Maharani bertempat tinggal di Jalan Haji Baping Raya nomor 100 Jakarta Timur. Nomor telepon Ajeng adalah 0212345667. Ajeng ingin mengirim baju ke rumah kakek sebanyak 4 potong dengan berat 1,1 kg. Nama kakek Ajeng adalah Darmawan dan beralamat di Jalan Gedong Kuning 132 Kota Yogyakarta. Nomor telepon kakek adalah 088123452345. Nah, ini Ajeng Maharani akan mengisi formulir pengiriman barang. Seperti ini anak-anak. Nah, ini catatan contohnya. Kurir dapat menghubungi nomor telepon yang tertera jika penerima tidak ada di rumah. Atau mungkin paket dapat dititipkan di tetangga sebelah. Atau catatan-catatan yang lainnya. Nah, ini contoh formulir pengiriman uang melalui kantor pos itu juga melayani ya anak Western Union. Kemudian ini salah satu contoh pengiriman uang melalui bank. Nah, ini ada tanggal bulan tahun ketika mengirim ini, kemudian cabangnya di mana.
nomor rekening tujuannya diisi, pemilik rekeningnya siapa, dan seterusnya. Ini harus diisi sesuai dengan fakta. Kemudian yang terakhir ya anak-anak tentang lembar jawab komputer atau disingkat LJK. LJK digunakan untuk ujian. Jadi ketika nanti kalian ujian di kelas 6, kalian akan menggunakan lembar jawab komputer. LJK adalah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer. Dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Jadi ini nanti koreksiannya itu lebih cepat. Pemeriksaan jawaban peserta ujian itu akan lebih cepat sehingga hasilnya nanti akan lebih cepat diketahui oleh peserta ujian. Dalam LJK biasanya terdapat kolom-kolom berikut ini. Yang pertama petunjuk pengisian. Ini wajib kalian baca terlebih dahulu sebelum mengisi lembar jawab komputer. Kemudian perhatikan juga kolom contoh cara menyilang. Jangan sampai kalian melingkari atau memberi tanda hitam atau hanya sekedar mencoret saja. Itu nanti ada ketentuannya. Seperti apa cara mengisi lembar jawab ini yang benar. Kemudian nama peserta, nomor peserta ujian, tanggal lahir peserta ujian, nama mata ujian, tanggal ujian, tanda tangan peserta, dan tentunya ada pilihan ganda untuk jawaban. Nah, contohnya seperti ini ya anak-anak. Ini adalah petunjuk pengisian, wajib kalian baca terlebih dahulu. Kemudian identitas peserta ujian, ada nama peserta, nomor peserta, tanggal lahir, nama mata ujian, dan seterusnya. Dan ada pilihan jawaban. Pilih salah satu. Nah, di sini ada contoh petunjuk pengisian LJK. Yang pertama-tama yang anak-anak lakukan adalah membaca petunjuk pengisian. 1. Isilah hanya menggunakan pensil 2B ya anak-anak. Nah, ini dicek pensilnya benar menggunakan pensil 2B. Kemudian lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. 3. Jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus. Kemudian silanglah kotak yang menurut Anda benar. 4. Tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan. Lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. 5. Tulislah nomor peserta tanggal lahir pada kolom yang disediakan. Lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. 6. Silanglah bulatan pada kolom nama mata ujian yang sedang diujikan. Terakhir, tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubukan tanda tangan Anda pada kotak yang disediakan. Ini teks petunjuk yang wajib kalian taati ya anak-anak untuk mengisi ini. Kemudian perhatikan contoh cara menyilang. Yang benar itu adalah menyilang pada kolomnya. Bukan memberikan coretan, bukan juga mencentang, bukan juga mencoret. Tapi menyilang, ini yang benar. Nah, sekarang kita isikan nama peserta. Nah, di sini Ibu menuliskan nama Dewi Cahya. Kemudian silanglah huruf-huruf di bawahnya itu. Sesuai ya anak-anak. Ini D, berarti kita cari huruf D di sini, D. Nah, kemudian disilang.
Kemudian E. Nah, kemudian kalau anak-anak perhatikan di sini ada kolom yang kosong. Ini sebagai jarak atau spasi. Nama kalian itu kan terdiri dari beberapa kata. Nah, ada jaraknya, maka dikosongi. Di sini kosong, tidak usah disilang. Kemudian ini C, A, H, Y, A. Kemudian nomor peserta diisi juga sesuai nomor peserta masing-masing. Ini juga sama, cara mengisinya harus menyilang sesuai dengan angka di atasnya. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 1. Nah, kemudian tanggal lahir kalian dituliskan. Tanggal 23, bulannya 04. Tahunnya diambil dua angka dari belakang. Misalkan lahirnya tahun 2015, ya berarti ditulisnya 15. Kemudian juga sama, disilang sesuai dengan angka di atasnya. Kemudian untuk nama mata ujian, disilang salah satu, bahasa Indonesia. Jika hari itu kalian melaksanakan ujian bahasa Indonesia. Kemudian nama sekolah ditulis SD Negeri Ngabean. Kemudian tanggal ujian dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2020 contohnya. Kemudian di sini ada salinlah kalimat berikut ini. Berarti anak-anak tinggal menyalin saja. Saya mengerjakan ujian dengan jujur. Kemudian di kolom terakhir di sini ada tanda tangan peserta. Kalian lakukan tanda tangan. Kemudian tulis nama terang kalian, nama lengkap kalian. Nah, yang terakhir tinggal kalian menjawab jawaban pada kolom-kolom jawaban ini. Nah, ini contohnya misalkan nomor 1 B, nomor 2 C, 3A, 4 C, 5 B, dan seterusnya. Nah, itu ya contoh pengisian lembar jawab komputer ya anak-anak, nanti bisa kalian praktekkan untuk persiapan kalian mengikuti ujian sekolah. Terima kasih untuk anak-anakku. Demikian saja penjelasan dari Ibu terkait dengan teks formulir ya anak-anak. Semoga kalian paham dan jelas dengan apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menonton video dari Ibu. Selamat belajar.